Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 209-210, atau episode 235-236, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. 6,2 juta elemen campuran dan keberuntungan. Gelombang besar menabrak hati Luo Feng, 6,2 juta elemen campuran. Apa jumlah yang menakutkan itu? Seluruh bidang bintang Black Dragon Mountain hanya bernilai sekitar 300.000 hingga 1 juta elemen campuran. Dulu, gurumu harus mengeluarkan seluruh kekayaannya untuk membuatnya sukses. Ketika sulur kontak awan mencapai tingkat abadi, itu sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat daripada senjata manusia biasa. Ketika guru kamu memilikinya, itu hampir seperti kekuatannya berlipat ganda. Bahkan jika orang lain lebih kuat dari gurumu, mereka akan merasa sangat sulit untuk membunuhnya, kata Babata. Sangat sulit dibunuh. Bukankah pada akhirnya dia terbunuh? Pikir Luo Feng. Poin. Luo Feng gugup. Jumlah yang dibutuhkan untuk diakumulasikan tidak mudah untuk diselesaikan. Menembus namun sangat sulit. Untuk memelihara kontak awan anggur sampai ke tingkat penguasa sektor, harga saja membuatnya sakit kepala, karena itu akan membutuhkan sekitar 120k poin secara total. Membeli coretan ruang dan waktu membutuhkan poin, memelihara anggur kontak awan memerlukan poin, memperbaiki kapal planet Yunmo membutuhkan poin, dan di atas semua itu mereka membutuhkan jumlah yang sangat besar. Luo Feng berpikir, setidaknya saat ini tingkat susah milikku masih belum terlalu tinggi. Luo Feng hampir tidak memiliki poin untuk digunakan saat ini. Dia tidak perlu memelihara anggur kontak awan atau memperbaiki kapal. Di dalam kelas 2, lebih dari 100 anggota awal yang absolut membungkuk dengan hormat. Dewa Iblis setinggi 30 meter yang kekal berjalan ke dalam ruangan. Seluruh tubuhnya hampir seperti logam, dengan 3 tanduk di kepalanya. Dengan gemuruh, emas, sekuat matahari dan besi, itu kokoh, tak terbendung. Ruang memegang di dalamnya segala macam hal dan energi mereka. Ketika waktu berhenti, ruanglah yang ada di alam semesta. Kekuatan yang abadi ini tidak memungkinkan siapapun berbicara sama sekali selama kelasnya, dan ia akan selalu memulai kelas dengan kata-kata simbolis tentang emas seperti matahari, ruang yang mencakup segalanya. Makhluk pemarah dan liar dengan temperamen aneh ini, masih memiliki banyak anggota yang menikmati pelajarannya. Yang abadi ini menjelaskan kepada kelas. Dengan lambaian tangannya, hukum asal bisa terlihat mengambang di jalurnya. Begitulah caranya. Luo Feng mendengarkan dengan cermat, sesekali menyadari sesuatu yang penting, kadang-kadang mengangguk dan di saat lain mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, kelas berakhir. Luo Feng berbalik dan terkejut. Ike yang berada di sampingnya tiba-tiba menghilang. Biasanya bahkan jika dia meninggalkan alam semesta virtual, dia akan mengucapkan selamat tinggal. Luo Feng ingin tahu, aneh bahwa dia pergi setengah jalan. Pada saat ini, Luo Feng mencoba memanggil Ike, namun, itu terputus. Luo Feng tersenyum, pasti ada sesuatu yang penting. Layanan penolakan panggilan itu normal dan terlihat secara teratur. Biasanya ketika seseorang sedang belajar, pelatihan atau dalam sebuah misi, mereka tidak dapat terganggu. Oleh karena itu, mereka akan memilih untuk memutuskan semua kontak dari jaringan semesta virtual. Tentu saja ada satu kemungkinan lagi dan itu adalah kematian. Begitu seseorang mati, AI dan komputer kuantum tidak akan bisa online, tentu saja tidak mengizinkan panggilan apapun. Setelah menyelesaikan pelajaran, Luo Feng tidak buru-buru memilih teknik dari binatang bertanduk emas. Dia memutuskan untuk menuju ke altar abadi dan lautan fantasi untuk mencobanya. Saat ini aku membutuhkan 100.000 poin, dan aku bahkan akan membutuhkan lebih banyak di masa depan. Luo Feng khawatir. Bagaimana cara aku mendapatkan lebih banyak poin? Hanya dari jembatan surgawi tidak akan cukup sama sekali. Dari apa yang dikatakan oleh dua penguasa domain Yike dan Zajiwu, Luo Feng dapat menyimpulkan bahwa poinnya akan menjadi lebih berharga di kemudian hari.
Bahkan yang abadi akan menggunakan uang untuk menukar poin. Karena, harta karun perusahaan virtual semesta hanya mengizinkan pertukaran untuk poin. Pertama-tama aku akan menghantam altar abadi dan lautan fantasi untuk melihatnya. Anggota inti dapat dengan mudah memasuki salah satu dari 3 tempat, jembatan surgawi, altar abadi dan lautan fantasi. Altar abadi, pegunungan hitam tak berujung dan di setiap puncak ada altar emas. Dengan satu pandangan, orang dapat melihat bahwa pada puluhan ribu puncak ada juga puluhan ribu altar emas. Seorang pemuda berambut hitam muncul di salah satu altar emas. Luo Feng muncul di depan altar, merasa agak tidak nyaman. Aku tidak bisa merasakan riak hukum asal semesta. Aku tidak bisa merasakan energi dari dunia luar juga, energi genetik di dalamnya juga hilang, dan energi roh aku telah berkurang seminimal mungkin juga. Anehnya, itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Kehilangan energi genetiknya, energi roh, semua riak dari hukum asal, semuanya hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah kekuatan fisik tubuhnya. Murni menguji kekuatanku. Altar abadi. Luo Feng mendongak. Altar ini memiliki total 99 poin. Tepat di atas adalah tanda 100 poin. Hanya ketika aktivitas tubuh seseorang mencapai 100 poin, maka seseorang akan memiliki kontrol sempurna atas tubuh mereka. Berdiri di atas altar, dia dengan cepat mencapai tempat saksi. Di mimbar adalah target berbentuk manusia. Di sampingnya ada layar dengan kata-kata, yang, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin berbunyi, dalam 1 detik, silakan gunakan kepalan tangan, siku, kepala, lutut dan kaki kamu secara terpisah untuk menyerang target. Menurut serangan terendah, kami akan menentukan kekuatanmu. 5 serangan. Luo Feng tertegun. Dia awalnya berpikir itu akan seperti pengukuran bumi, di mana hanya 1 pukulan akan dilakukan. Dia tidak berharap bahwa dia harus melakukan 5 serangan secara terpisah dengan bagian-bagian tubuh ini semua dalam 1 detik. Ayo kita coba. Luo Feng mulai menggoyangkan otot dan tulangnya. Kemudian, dia menyerang target. Dan kakinya berayun di udara. Mata Luo Feng berkilau, segera menyerang target di depannya. Dalam sekejap tubuh Luo Feng menjadi seperti gerakan melingkar. Tinjunya seperti binatang buas mistis yang meninju keras kepala target, 1 serangan. Setelah itu dia menekuk tubuhnya dan mengembunkan energinya, dengan keras menendang dada target, menyebabkannya sedikit menyerah. Serangan kedua. Saat dia mendarat, dia sekali lagi dengan keras melompat dan mengangkat lututnya untuk menabrak perut target, meledak dengan energi. Serangan ketiga. Setelah itu dia melengkung tubuhnya dan hampir seperti busur besar, menamparkan ke belakang dan menghancurkan dahinya ke dada target. Serangan keempat. Setelah itu seluruh tubuhnya melonjak dan dengan gerakan memutar yang benar, otot-ototnya sepertinya mengembun menjadi simpul dan melepaskan seluruh energinya ke siku kanannya, menghancurkan keras ke sasaran. Serangan kelima selesai. Luo Feng menatap layar. Angka-angka yang muncul. 31, 28, 36, 29, 35, skor 28, poin diberikan 0. Usaha aku hanya 28 kali. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kembali ke bumi, level tertinggi 9 level dari pedang petir hanya 7 kali. Tentu saja perspektif Luo Feng saat ini benar-benar berbeda. Dia dapat dengan mudah membuat ribuan teknik lebih baik daripada pisau guntur tingkat 9, seperti bagaimana pencipta tablet 9 jagat dapat menulis begitu banyak teknik di coretan ruang dan waktu. Dalam 1 detik, gunakan 5 bagian tubuhmu untuk menyerang, skor terendah adalah skormu. Persyaratannya keras. Setelah mencoba 1 kali, Luo Feng mengerti mengapa, dalam waktu singkat untuk menggunakan semua bagian ini untuk mencapai 100 poin, itu berarti seseorang harus memiliki kontrol sempurna terhadap tubuhnya. Lagi, 5 serangan berkelanjutan, 5 hasil lagi, 35, 30, 36, 29, 35, skor 29, poin diberikan 0. Lagi, dan lagi. Berulang kali, ia mencoba tanpa henti ratusan kali. Skor terbaiknya hanya 32, dan terendah di 26. Pada akhirnya, ia masih mendapat 0 poin. Melewati jembatan surgawi, samudera fantasi, dan altar abadi dapat membantu seseorang mendapatkan poin. Namun mereka memiliki aturan berbeda. Jembatan 9 alam semesta memiliki total 27 level. Tingkat 1 memberi 100 poin, 2200,
3.400, dan mereka terus bertambah, masing-masing memberi 2 kali jumlah level terakhir sebelumnya. Lautan fantasi memiliki banyak pulau. Dari pulau terluar, saat seseorang melangkah lebih dalam ke pulau-pulau samudera fantasi, hipnotisme dan tekanan mental akan semakin menakutkan. Sistem poinnya mirip dengan jembatan surgawi. Dari luar masuk, ada total 21 pulau. Yang pertama memberi 100 poin, yang kedua 200, yang ketiga 400, itu bertambah, samudera fantasi terdalam menjadi pulau 21. Bahkan penguasa dan ksatria akan mencoba fantasi samudera dan jembatan surgawi saat mereka menghasilkan poin tinggi. Namun altar abadi berbeda. Kontrol sempurna dari seluruh tubuh adalah prasyarat untuk menjadi abadi. Oleh karena itu poin yang diberikan adalah yang terendah dari 3. Jika seseorang mendapat skor 50, ia akan diberikan 1000 poin. Skor 60, 2000 poin. Skor 70, 4000 poin. Skor 80, 8.000 poin. Skor 90, 16.000 poin. Skor 100, 50.000 poin. Tetapi untuk skor di bawah 50, 0 poin. Penggunaan kekuatanku sangat lemah. Di altar khusus itu di tengah-tengah puluhan ribu altar emas di Pegunungan Hitam, Luo Feng mencoba berulang kali. Dia mencoba total puluhan ribu kali. Bahkan setelah menggunakan 1 hari penuh, skor terbaiknya masih hanya 34. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Pertama, dia adalah pembaca semangat, dia tidak pernah benar-benar dilatih menggunakan kekuatannya seperti itu. Meskipun klan Mosa mahir dalam pertempuran jarak dekat, itu adalah bentuk kehidupan energi. Itu tidak bergantung pada otot atau tulang untuk melepaskan kekuatannya, itu bahkan tidak memiliki kekuatan sendiri, oleh karena itu ia tidak bisa melatih dalam aspek ini. Adapun binatang bertanduk emas, itu adalah bentuk kehidupan darah dan daging, dan itu memang menekankan pada pengerahan tenaga. Namun, bertahun-tahun, binatang bertanduk emas telah mengkhususkan diri dalam ruang absolute dan dewa dunia. Sisa waktunya dihabiskan untuk mempelajari hukum asal emas. Itu tidak pernah benar-benar dilatih dalam teknik pertempuran apapun. Namun, rias tubuhnya secara alami berbakat dalam pengerahan tenaga. Bahkan jika itu tidak mempelajarinya secara khusus, itu masih bisa mencapai sekitar 60 atau 70 poin. Namun, penggunaan kekuatan tubuh manusia lebih sulit. Untuk Luo Feng mencapai 34 poin, itu terutama karena kesadarannya yang kuat dan pemahamannya tentang hukum asal. Sungguh memalukan, aku benar-benar mendapat 0 poin. Pikir Luo Feng. Ketika aku kembali, aku harus menemukan teknik bertarung untuk binatang bertanduk emas yang menekankan pada pengerahan kekuatan. Pengerahan tenaga adalah salah satu syarat untuk menjadi abadi, aku tidak bisa mengabaikannya. Jadi bagaimana jika aku tidak bisa mendapatkan poin dari altar abadi, aku akan menuju ke lautan fantasi selanjutnya. Kesadaran dan kemauan aku adalah hal yang paling aku yakini. Lautan fantasi, aku harus pergi lebih dalam dan mendapatkan lebih banyak poin. Luo Feng segera menuju ke lautan fantasi. Mendadak, ada email diterima. Luo Feng menunjuk ke udara dan sebuah layar muncul, dan di atasnya ada surat. Ini dari perusahaan virtual semesta jagat maya. Luo Feng membuka surat itu dan ketika dia membaca, seluruh wajahnya menjadi pucat. Itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Feng melihat isi surat dan menggelengkan kepalanya. Yi Ke, kakak Yi Ke sudah mati. Ini adalah surat yang telah dikirim ke semua anggota wilayah awal absolut. Karena ada sangat sedikit anggota, dengan total 1100 dari mereka semua dianggap jenius mutlak di antara negara-negara semesta. Lebih dari 10.000 tahun, area awal absolut hanya menyerap kurang dari 20 orang. Masing-masing dari mereka dianggap berharga. Setiap kali jatuh, mereka akan mengirim pengingat untuk memberi tahu semua anggota. Yi Ke, tubuh Luo Feng gemetar dan matanya penuh kejutan. Benar, selama pelajaran publik kemarin, tanpa dia sadari kesadaran Yi Ke telah meninggalkan jaringan alam semesta virtual. Bahkan permintaan panggilannya sendiri tidak berhasil. Saat itu dia masih berpikir Yi Ke memiliki inspirasi yang tiba-tiba, atau sedang mencari harta karun dan lain-lain. Tapi dari kelihatannya sekarang, Yi Ke mungkin telah bertemu dengan kemalangan saat itu.
Kakak Yike ini adalah sosok besar yang dikirim oleh perusahaan virtual semesta jagat maya, untuk mengendalikan wilayah yang besar. Bagaimana dia bisa mati? Bahkan jika dia meninggalkan jaring pengaman perusahaan virtual semesta jagat maya, bertemu banyak acara di luar, dia tetap merupakan anggota inti perusahaan. Bagaimana dia bisa terbunuh seperti itu? Luo Feng tidak bisa mempercayainya. Adegan muncul dan muncul di benaknya. Kamu lagi. Aku memperhatikan kamu selama 2 kelas terakhir. Kebetulan sekali. Seorang pemuda pemberani yang mengenakan baju besi berskala berjalan mendekat dan tertawa ketika dia berteriak. Kebetulan sekali. Luo Feng tertawa juga. Aku Luo Feng. Aku Yike. Izinkan aku memberitahu kamu, ketika perusahaan virtual semesta jagat maya mengirimkan penguasa domain mereka, mereka akan menempatkan mereka di negara semesta asal mereka sendiri. Ketika aku kembali kali ini, aku akan mengontrol wilayah yang besar. Perasaannya pasti akan berbeda. Posisi klan aku juga telah naik karena ini. Tidak ada yang berani menggertak klan api tembaga aku lagi. Ucap Yike dengan bangga. Bumi rumah aku adalah sama. Ketika aku memasuki inti perusahaan virtual semesta jagat maya, orang-orang dari status bumi meningkat pesat di medan bintang Gunung Naga Hitam. Ucap Luo Feng yang juga tertawa. Jika ada prajurit yang kuat di klan, yang lain akan naik status. Namun jika kita jatuh, status mereka akan sangat jatuh juga. Mata Yike menatap. Namun, aku pasti akan bekerja keras untuk menjadi abadi, pasti. Kami akan bekerja keras bersama. Mata Luo Feng juga dipenuhi dengan semangat antisipasi dan pertempuran. Luo Feng, kamu saat ini masih di tingkat semesta. Kamu dapat dengan aman tetap di bawah perlindungan perusahaan virtual semesta jagat maya, untuk melatih dan mengambil misi, semuanya dalam area yang terkendali. Ketika kamu mencapai tingkat penguasa domain dan ditempatkan di negara semesta, mengendalikan wilayah yang besar, saat itulah pelatihan melelahkan kamu yang sebenarnya akan dimulai. Saat itulah akan benar-benar menjadi berbahaya. Terutama di tingkat penguasa sektor, di mana kamu bahkan tidak diizinkan membawa tim pengawal kamu akan menjalani pelatihan hidup atau mati. Adegan yang berbeda muncul dalam pikiran Luo Feng. Dia sudah lama mengenal Yike, dan mereka berdua memiliki kedekatan, mungkin karena banyak kesamaan di antara mereka. Jalan menuju keabadian sangat sulit, Luo Feng bergumam, menatap layar di depannya. Di atasnya teks dibaca, kepada semua anggota awal yang absolut di Gunung Yuxiang. Alam semesta virtual kami baru saja mengkonfirmasi bahwa Yike, anggota awal yang absolut, yang telah luar biasa sejak pertempuran jenius, telah jatuh. Ini adalah berita yang sangat memilukan. Wilayah awal absolut menyerap anggota melalui pertempuran jenius dan pertempuran pejuang absolut. Setiap 10.000 tahun, kami menyerap kurang dari 20 orang. Namun, seiring berjalannya waktu, setiap 100 hingga ribuan tahun, seseorang akan jatuh. Satu demi satu, para jenius akan terus jatuh. Akhirnya, sangat sedikit anggota akan melewati jalan untuk menjadi abadi. 95% adalah jumlah yang mengerikan. Ini adalah tingkat kematian wilayah awal absolut kami, 95% anggota dari daerah awal absolut akan jatuh. Memang benar, saat ini, ada 1137 anggota yang tinggal di wilayah tersebut. Sekitar 95% dari mereka akan jatuh ke jalan menuju kematian, dan hanya 5% akan mencapai akhir dan menjadi abadi. Aku berharap bahwa semua anggota yang hidup akan ekstra hati-hati. Mendengarkan kelas, latihan, misi, ditempatkan di negara-negara semesta mereka sendiri. Misi penguasa sektor, alam semesta virtual kami telah memberi kamu semua kebebasan dan kekuatan yang sangat besar. Jalan adalah satu hal yang kamu pilih untuk diri sendiri. Tingkat bahaya juga akan diputuskan oleh kamu, dan kamu akan menanggung konsekuensi untuk semuanya. Aku hanya berharap bahwa di masa depan, kamu semua tidak menyesali keputusan yang kamu buat saat menghadapi kematian. Perusahaan virtual semesta jagat maya. Satu surat, semua 1137 anggota awal absolut yang masih hidup menerimanya. Seluruh wilayah tampaknya memiliki aura berat yang menggantung di atasnya. Daerah awal yang mutlak, Villa Manka Pangeran Wuka, ruang tamu. Luo Feng, Rong Jun, Ai Chen, Ao Patela, Wuka, Jiang Mo, Qian Sui, Lancelot.
Anggota awal absolut dari pertempuran jenius terbaru duduk bersama tidak seperti sebelumnya. Mereka biasanya membentuk kelompok kecil mereka sendiri, seperti Luo Feng, Rong Jun dan Wuka. Ao Patela, Lancelot dekat, Ai Chen, Jiang Mo dan Qian Sui dekat. Namun pada saat ini, 8 dari mereka duduk di sekitar ruang tamu dalam keheningan. 95% dari kita akan jatuh. Lancelot, seorang pemuda tampan jahat bergumam. Saat aku berpikir tentang banyak orang jenius yang jatuh dan daerah membayangkan awal absolut, yang sekarang ramai menjadi kuburan, aku merasa kaget dan takut. Aku tidak bisa menahan rasa dingin. Udara di ruang tamu tampak kaku. Ada tekanan berat, semua orang bisa merasakan tekanan ini. 95%, jumlah ini benar-benar mengejutkan para pendatang baru. Luo Feng merasa merinding. Hari-hari ini aku telah berlatih, mendengarkan kelas, simulasi di lapangan pelatihan, mempelajari coretan ruang dan waktu, tenggelam dalam pelajaran. Guru secara pribadi mengingatkan aku untuk pergi menjalankan misi, belajar dan mengalami kenyataan secara bersamaan, namun aku tidak pernah menganggapnya serius. Mata Luo Feng dingin. Kehidupan aman selama 30 tahun telah membuat aku mati rasa. Seorang pejuang sejati hanya bisa dilahirkan dari kesulitan. Seperti halnya dibutuhkan 100 tahun untuk melunakkan besi, mengalami banyak contoh hidup atau mati, hanya dengan itu seorang pejuang sejati dapat dibuat. 8 orang jenius baru itu duduk di sana, masing-masing dari mereka memikirkan banyak hal. Luo Feng berdiri, 7 lainnya semua memandang. Karena kita berjalan di jalan ini, kecuali kita memilih untuk mundur dan kembali ke kehidupan kita yang aman, kita hanya bisa maju. Jika kita jatuh, kita akan mundur. Kami akan pulih dari cedera berat dan hanya kematian yang akan mengakhiri segalanya. Mata Luo Feng dingin. Jalan menuju kematian bukanlah sesuatu yang semua orang bisa jalani. Luo Feng segera berbalik dan berjalan keluar, terbang ke langit dan menghilang. 7 lainnya tertegun. Rong Jun berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Luo Feng benar. Jalan menuju kematian bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Tanpa hati yang benar, lebih baik menyerah saja. Setelah itu dia berbalik dan pergi juga. Haha bagus. Bukankah itu hanya pertempuran? Haha, orang-orang Manka adalah orang-orang yang suka pertempuran. Wuka juga berdiri dan tertawa keras. Namun tawanya memiliki perasaan tertekan dan dingin. Pergi. Jiang Mo berdiri. Qian Sui mengikuti kakaknya dan pergi. Kematian Yi Ke telah memberi para anggota daerah permulaan absolut, sebagai panggilan untuk bangun, dan yang benar-benar terbangun adalah Luo Feng dan 7 orang jenius lainnya. Mereka bahkan tidak merasakan bahaya dari sebelumnya. Misi pelatihan. Rong Jun duduk di ruang kerjanya. Dia membuka layar dan melihat dengan cermat. Tingkat aman, normal, sulit, berbahaya, tidak mungkin. Ini adalah pertama kalinya aku mengambil misi. Tanpa bahaya, tidak akan ada efek apapun. Aku masih bisa memilih level sekarang, di masa depan aku bahkan tidak akan mendapatkan pilihan. Namun, pertama kali tidak terlalu berbahaya, lagi pula aku tidak punya pengalaman. Tingkat kesulitan. Rong Jun membuka level yang sulit dan memilih misi. Sing kemudian berpindah ke lautan fantasi. Terdengar suara gemuruh, samudra hitam menderu. Ombak naik setinggi 10 meter, menabrak tebing berulang-ulang. Luo Feng berdiri di atas tebing, memandangi lautan fantasi yang tiada akhir. Untuk seorang prajurit yang kuat, selain bakat, pemahaman, kerja keras, sumber daya dan teknik, yang paling penting adalah hatinya. Luo Feng melihat jauh ke depan. Dengan hati seperti pisau dan kemauan yang kuat, untuk rute di depan, halangan apapun akan dianggap, hanyalah lelucon. Maju ke depan, dengan hati yang hormat dan tidak perlu takut. Hati dingin seperti cermin, bisa melihat dengan jelas melalui segalanya. Hati seperti pisau, mampu memotong penghalang. Mata Luo Feng dingin. Dengan gemuruh ia menjadi seberkas cahaya dan menuju ke pulau pertama samudera fantasi. Hatinya dingin seperti cermin. Ini adalah keadaan yang Luo Feng telah capai sejak lama dalam roh, dalam keadaan atau situasi apapun, dia bisa mempertahankan ketenangan dan kedinginan yang mutlak. Dan 30 tahun belajar dengan tenang. Kematian seorang teman baik, itu membuatnya meraung. Itu membuatnya merenungkan dirinya sendiri, melihat dengan jelas siapa dia, kemauan dan hati keduanya seperti pisau. Hati seperti cermin,
disinilah jantung telah mencapai tingkat kekuatan absolut. Hati seperti pisau, adalah aspek yang sama sekali berbeda. Hong dan Dewa Guntur keduanya sangat fokus pada latihan roh. Keduanya telah lama mencapai tingkat hati yang sempurna. Kondisi mental mereka telah lama mencapai puncak tingkat budaya Cina. Mengejar leluhur mereka, mereka memiliki banyak metode pelatihan dan akhirnya mencapai kesempurnaan. Mungkin dalam aspek lain mereka lebih lemah, namun dalam kondisi mental saja, keduanya dapat dianggap sebagai puncak di alam semesta. Dan Luo Feng juga bisa mencapai kondisi ini. Dia mungkin hanya lebih lemah dari dua lainnya sedikit. Saat di kota kekacauan primal, sekelompok yang mendengarkan kelas Kaisar Truyan, Luo Feng adalah salah satunya. Hanya dengan tingkat ilusi ini dan kamu ingin memengaruhiku. Hati aku seperti cermin, aku melihat melalui semua kabut. Hati aku seperti pisau, aku memotong semua ilusi. Istirahat, istirahat, hancurkan. Kesadaran Luo Feng seperti kilat, menderu, dan mengguncang langit. Tanah dan langit hancur dan ilusi pecah, mengungkapkan pemandangan pulau aslinya. Itu adalah pulau berpasir putih dan di atasnya ada pohon dan tanaman, yang tampak sunyi dan indah. Dan Luo Feng berdiri di pantai pulau tersebut. Di lautan yang jauh, ada kegelapan. Di kejauhan, warna putih melayang dan muncul. Pulau lain yang lebih dalam telah muncul, hanya setelah melewati level 1 pulau berikutnya muncul. Aku benar-benar ingin melihat ilusi apa yang bisa menghentikanku. Luo Feng bergegas ke langit, menjadi seberkas cahaya dan menuju ke pulau ke-6. Benar, Luo Feng baru saja melewati 5 pulau lautan fantasi secara terus-menerus. 5 pulau, mereka bahkan hampir tidak mempengaruhi Luo Feng. Di bagian terdalam samudera fantasi, di dalam pulau ke-21, duduk seorang lelaki tua lapis baja berwarna emas. Dia adalah manajer lautan fantasi. Pria tua dengan wajah penuh sisik hitam membuka matanya dan menatap jauh. Dengan pandangan bingung, dia berkata, prajurit tingkat 9 di dunia benar-benar melewati pulau ke-7 dengan begitu mudah. Bahkan banyak penguasa sektor tidak dapat melewati pulau ini, namun ia melewatinya dengan mudah. Melihat detailnya, Luo Feng, benar murid Kaisar Yan. Yan sejati pandai mengajar murid. Namun, kesadaran dan kekuatan tidak bisa diajarkan. Mari kita lihat berapa banyak pulau yang bisa dilewati oleh prajurit ini. Jika dia melewati pulau ke-9, maka itu mengesankan. Bahkan banyak pemimpin sektor tidak bisa melewati itu. Pria tua berskala hitam itu tersenyum. Dia melihat keluar angkasa dan menyaksikan kemajuan Luo Feng melalui lautan fantasi. Setelah beberapa saat, dia melewati pulau ke-8. Mata orang tua bersisik hitam itu penuh dengan kejutan. Dengan kaget dia berdiri, dia benar-benar melewati tanggal 8. 21 pulau fantasi sebenarnya sangat mirip dengan melewati 21 tingkat jembatan surgawi. Namun, kesadaran dan kemauan keras berasal dari dalam dan sulit untuk dilatih. Prajurit tingkat siswa, dalam hal kemauan sendiri mungkin tidak lebih lemah dari penguasa sektor. Tentu saja, kekuatan kesadaran akan jauh lebih lemah, namun kekuatan tekad saja sulit diukur. Namun pulau fantasi sendiri menguji keduanya dan bukan hanya kemauan. Kekuatan kesadarannya pasti tidak bisa dibandingkan dengan penguasa sektor puncak. Mata pria bersisik hitam itu penuh dengan kejutan, mengatakan dengan sungguh-sungguh, ini sangat melelahkan baginya di pulau fantasi, tapi jelas tekadnya telah memberikan sedikit kompensasi untuk itu. Kekuatan tekadnya kuat, tekad dan tekadnya tidak tergoyahkan. Sebenarnya, mereka bahkan lebih kuat dari puncak penguasa sektor. Pulau ke-9. Mata orang tua bersisik hitam itu gugup. Pulau ke-9 dinamai sebagai salah satu batas penguasa sektor. Sangat sedikit penguasa sektor bisa melewati ini. Luo Feng ini, prajurit tingkat 9 semesta, bagaimana mungkin dia bisa melewati ini? Tidak mungkin. Pulau ke-9, batu gunung dan pasir semuanya berwarna putih. Pohon-pohon dan tanaman subur di pulau ini. Luo Feng berdiri di puncak gunung setinggi 300 meter hingga 400 meter di pulau itu. Tubuhnya tegak, matanya dingin, menatap seperti pisau, tidak ada sedikit pun kekhawatiran atau keraguan. Dalam beberapa detik, ilusi dan tekanan mulai sepenuhnya menelan Luo Feng. Luo Feng merasa seolah-olah gunung besar baru saja menabrak kesadarannya. Ini murni kekuatan kesadaran saja. Bahkan bagi banyak pejuang petinggi sektor, kesadaran mereka akan segera tergoncang dan mereka akan merasa pusing.
Dalam kondisi buram itu, tanpa disadari orang akan jatuh ke dalam ilusi dan kalah. Sama seperti bagaimana beberapa orang bumi yang berkemauan keras tidak akan pernah menyerahkan nyawa atau harta benda mereka. Namun, setelah beberapa pukulan, tendangan dalam keadaan lelah itu, mereka bahkan tidak tahu apakah mereka benar-benar mengirimkan, dan bahkan menandatangani surat-surat untuk setuju. Satu teori mengatakan, pertama, sangat merusak kesadaran. Begitu seseorang berada dalam kondisi buram, lepaskan ilusi. Hampir seperti gunung menabrak kesadarannya. Luo Feng segera merasakan getaran itu. Dia melihat tanah mulai berputar di depannya, saat dia mulai merasa pusing. Hati seperti pisau, dan mengumpulkan. Kesadarannya mengeluarkan raungan. Keadaan pikirannya yang dalam keadaan hampir putus asa segera dibangun kembali dan pikirannya jernih lagi. Kemauan adalah jenderal, kesadaran adalah prajurit. Kekuatan kesadaran seseorang termasuk energi roh, kekuatan mental dan sebagainya. Saat kekuatan seseorang tumbuh, itu akan tumbuh secara alami. Misalnya, jika penguasa sektor melepaskan tekanan rohnya, ia dapat dengan mudah membunuh seorang penjelajah bintang atau tingkat bintang. Bahkan jika tekadnya normal, kekuatannya yang tak terukur terlalu banyak. Kekuatan kesadaran Luo Feng adalah penguasa domain bertanduk binatang emas level 6. Binatang bertanduk emas jauh lebih kuat dari manusia tingkat yang sama. Itu sebanding dengan penguasa domain level 9 atau bahkan manusia sektor level 1 manusia. Kekuatan kesadaran Luo Feng sudah mencapai puncak penguasa domain. Saat ini, ia berada di bawah serangan tekanan puncak sektor penguasa. Untungnya, tekadnya sangat kuat. Dengan seorang jenderal yang kuat, kesadarannya menjadi kuat. Dia bisa menahan serangan itu dan tidak hancur. Jika tingkat kesadarannya berada di tingkat alam semesta, ia akan langsung hancur. Jika prajurit itu terlalu lemah, tidak peduli seberapa kuat jenderal itu masih akan menjadi sia-sia. Karena prajurit itu tidak terlalu lemah, dan sang jenderal sangat kuat, dia masih punya kesempatan. Luo Feng, Hai kecil berperang dengan seseorang di perguruan Ganwu dan terbunuh oleh pengawalnya. Adegan berubah dan ketika kesadaran Luo Feng dipukul, dia jatuh ke ilusi. Ekspresi Susin dipenuhi dengan kekhawatiran ketika dia berteriak, ilusi itu bahkan menyerbu ingatannya, berusaha berbaur dengannya. Apa, hai kecil, Luo Feng terkejut. Hati sedingin cermin, bahkan ketika beberapa titik debu jatuh, cermin masih akan memantulkan dengan jelas. Luo Feng segera merasa gelisah setelah dipengaruhi oleh ilusi. Ilusi itu setelah semua hanyalah ilusi, hancurkan. Kesadaran Luo Feng memantapkan dan segera menembus rintangan, memotong dan mengiris langit. Namun, ini menyebabkan dunia ilusi hanya sedikit bergetar. Getaran kecil ini saja membuat Luo Feng tersenyum dingin. Kesadarannya seperti pisau, secepat kilat, itu menghasilkan puluhan juta bilah. Dan itu segera menyebabkan dunia ilusi menghasilkan air mata yang tidak stabil. Setelah itu hancur dan sekitarnya mengungkapkan pemandangan pulau ke-9 sekali lagi. Di kejauhan muncul warna putih, pulau ke-10. Pulau ke-10. Luo Feng segera terbang. Pria tua bersisik hitam yang terletak di bagian terdalam dari lautan fantasi, di pulau ke-21 itu, memperlihatkan ekspresi kaget. Kesadaran yang kuat dan kemauan yang menakutkan. Sudah sangat lama sejak aku melihat kemauan seperti itu. Dengan tekad yang kuat, jika dia tidak mencapai akhir masa hidupnya dan jatuh, dia akan menjadi seorang pejuang yang absolut. Untuk benar-benar memasuki dan mencoba samudera fantasi, itu mewakili bakat seseorang yang sangat tinggi. Dengan talenta tinggi dan pengasuhan yang luar biasa, seorang jenius mutlak dengan kemauan yang tak tertandingi biasanya hanya memiliki dua jalur. Gagal pada akhirnya atau menjadi pejuang absolut. Sebelumnya, Bolan hanya berhasil ke pulau ke-7 sebelum gagal, dan Rong Jun gagal di ke-6. Keduanya sudah memiliki kemauan yang menakutkan. Tapi Luo Feng ini, pria tua bersisik hitam itu tersedak dan berdeham. Tingkat kemauan yang menakutkan ini akan sangat membantu selama situasi hidup atau mati yang berbahaya. Selama ada utas bertahan hidup, kecuali dia bertemu dengan situasi yang mustahil, dia pasti akan menjadi pejuang absolut. Berita ini, aku harus segera memberitahu atasan. Ekspresi pria tua berskala hitam itu serius. Ada yang lebih berharga adalah, semakin banyak perusahaan virtual semesta akan memperhatikan mereka.
Menciptakan jembatan surgawi, samudera fantasi, dan altar abadi, semuanya ini untuk memilih para jenius yang paling luar biasa. Altar abadi adalah yang paling ditekankan dari ketiganya, terutama karena hampir semua penguasa sektor puncak dapat mencapai kesempurnaan dalam mengendalikan tubuh mereka. Adapun jembatan surgawi dan lautan fantasi, banyak yang abadi dan bahkan para pemimpin negara jagat raya akan tetap mencobanya. Karena itu, jembatan surgawi dan samudera fantasi lebih ditekankan. Sementara itu di pulau ke-10, tatapan Luo Feng fokus dan kesadarannya mengembun, seperti cermin dan bilah, itu sangat kokoh. Ilusi pulau ke-10 disertai dengan tekanan yang sangat besar. Hampir seperti langit runtuh padanya, tekanan menghantam kesadarannya. Dalam sekejap, kesadaran Luo Feng hancur. Pulau ke-10 gagal. Tidak peduli seberapa kuat tekad seseorang, melawan kekuatan kesadaran normal yang abadi, itu seperti semut yang terjepit ke dalam ketiadaan. Seorang jenderal yang hebat dapat mengendalikan 10.000 tentara untuk bergerak. Dengan sedikit strategi, para prajurit ini dapat dikontrol seperti perpanjangan tangan seseorang, akhirnya membunuh jenderal musuh dan jutaan tentara mereka yang kuat sambil melindungi tangan mereka sendiri. Namun, jika musuh memiliki lebih dari 100 juta tentara, yang meliputi tanah dan langit, hampir seperti lautan tak berujung, jenderal yang sama, tidak peduli betapa luar biasanya dia masih akan mati tanpa keraguan. Pulau inti Pulau Fantasi 21. Pria tua berskala hitam itu menulis surat dengan serius, mengirimkan berita terperinci tentang kemajuan Luo Feng dan sangat menekankan bagaimana kekuatan tekadnya sangat kuat. Pria tua bersisik hitam itu akhirnya santai setelah mengirimnya. Mengikuti aturan lama, aku akan memberitahu Kaisar Yan sejati dan Kaisar Giok. Pria berkulit hitam itu menulis versi laporan yang lebih sederhana dan mengirimkannya kepada mereka berdua. Menurut aturan, Luo Feng akhirnya akan menjadi bawahan kesatria 9 pedang. Oleh karena itu, detail pertumbuhannya harus terus direkam dan dikirim ke Kaisar Jade, yang berada di bawah kesatria 9 pedang, dan bertanggung jawab atas manajemen tersebut. Dan Kaisar Truyan adalah guru Luo Feng. Dia secara khusus meminta pria tua berskala hitam untuk mengirim kemajuan tentang Luo Feng kepadanya. Pria tua berskala hitam itu menatap ke kejauhan, berkata dengan pelan, bahkan menghadapi situasi sulit, masalah, kesulitan, musuh besar, dan sebagainya, tekad seseorang tidak akan sebesar itu. Dan semakin besar kebenciannya, meskipun tekad seseorang akan kuat, mereka akan mudah rentan terhadap ilusi. Kekuatan tekad yang sangat kuat, hanya melalui situasi dan situasi khusus yang bisa dihasilkan. Pria tua berskala hitam itu berseru. Memang, agar Luo Feng mencapai langkah ini, dia memang bertemu dengan keadaan khusus. Alasan pertama adalah bahwa ia telah didorong sejak muda untuk menjadi seorang pejuang dan sering bertempur dalam pertempuran hidup atau mati. Alasan kedua adalah bahwa dia telah mengorbankan hidupnya selama insiden binatang menelan. Namun, kepemilikan itu berhasil. Perasaan kelahiran kembali seperti itu tampaknya telah mengubah tekadnya dengan luar biasa. Alasan ketiga adalah, karena pengaruh darah dan jiwa binatang bertanduk emas, itu menyebabkan Luo Feng menjadi sangat dingin. Dan dengan bimbingan dari Dewa Guntur dan Hong, serta pengetahuan dari ribuan tahun budaya Cina, bersama dengan pelatihan kondisi mental yang diwariskan dari leluhurnya sejak ribuan tahun ini, memungkinkannya untuk mencapai kondisi mental yang sempurna seperti cermin. Luo Feng selalu mengakui pentingnya pelatihan kondisi mental. Kematian Yike, bersama dengan surat itu, ditambah 30 tahun belajar, semuanya telah menyebabkan kondisi mental Luo Feng naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Itu akhirnya mencapai tingkat hati seperti pisau. Hati seperti cermin dan pisau. Menciptakan tekad yang begitu kuat sehingga tidak bisa dipindahkan. Luo Feng tidak menyadari fakta bahwa penjaga samudera fantasi telah mengirim berita tentangnya ke manajemen puncak perusahaan virtual semesta jagat maya. Dia kembali ke ruang kerjanya sendiri di vilanya di daerah awal absolut. Pulau Fantasi dan Jembatan Surga, aku sudah mencapai batasku untuk keduanya. Dalam waktu singkat, aku tidak akan bisa membuat kemajuan apapun. Luo Feng duduk di mejanya dan melihat layar laptopnya. Nah, aku harus memilih misi untuk melatih diriku sendiri.
Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin, sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.